2 Februari 2021. Episode 2. Kembali lagi di Diary Bapakmu. Yang namanya Vespa klasik itu biasanya gak jauh-jauh dari trouble atau dari masalah. Masalah yang paling sering adalah putusnya tali-tali yang ada di Vespa klasik. Salah satunya adalah tali kopling. Putusnya tali kopling itu adalah suatu hal yang biasalah. Jadi, kamu harus tahu gimana caranya ganti tali kopling sendiri ketika emergency. Dan inilah tutorial ganti tali kopling. Hal pertama yang harus kamu lakuin adalah minggir dulu ke samping. Jangan di tengah jalan. Nah, habis itu kamu buka tuh bagasi. Kamu siapin nih alat-alat ini. Yang pertama, obeng. Terus, tang gede. Kamu siapin juga tang kecil. Nah, yang paling penting, kamu itu harus selalu sedia tali kopling cadangan. Ini suatu hal yang penting banget kamu bawa. Nah, habis itu pakai obeng, kamu buka tuh mur atau baut yang ada di handle-nya. Kamu putar-putar. Putar-putar di wajah hilas. Kalau udah kebuka, nanti kamu tinggal lepasin aja bautnya, handle-nya juga kamu lepasin. Nah, di situ tuh nanti tali koplingnya udah nyangkut di dalam. Nih. Di sini kita lihat nih tali koplingnya ada di dalam sini nih. Tuh. Dia masih ada di dalam situ tuh karena kan tadi putus. Gitu. Habis itu kamu ke bagian belakang di bawah mesin. Di sini ada talinya, tali kopling ini. Dia ada pengaitnya sama ada bantalannya pakai karet tuh. Ini nanti kamu lepasin aja. Nah, kalau udah lepas, kamu lepasin kan pakai obeng tuh. Pengaitnya kamu keluarin. Habis itu bantalannya juga kamu keluarin. Nah, kalau udah kayak gini, kamu tinggal tarik nih. Kamu naruhnya jangan sembarangan ya, karena itu bisa hilang tuh. Ini tinggal kamu tarik aja tali koplingnya. Lumayan panjang. Pokoknya ditarik terus sampai semuanya lepas. Habis itu kamu buka tali kopling cadangannya. Terus kamu siapin oli samping. Nah, oli samping ini buat apa? Oli samping ini fungsinya adalah untuk ngelumasin tali kopling tadi. Kita cuma perlu sedikit aja, jadi ditaruh di tutupnya aja. Nah, kalau udah ditaruh di tutupnya, kita olesin nih pakai tangan. Kalau udah diolesin semua, itu kan tujuannya biar lebih licin ya. Jadi biar lebih gampang nih masuk ke lubang sini nih. Nih kita lihat dulu nih lubangnya. Nah, itu dia tuh. Lubangnya udah kelihatan. Kalau lubangnya udah kelihatan, tinggal dimasukin nih tali koplingnya tadi. Ini kayak masukin benang ke lubang jarum. Jadi harus teliti aja sih, telaten. Kalau udah masuk, nanti tinggal didorong-dorong, dorong terus, dorong terus, dorong terus. Kadang suka mampet sih, cuman ya pelan-pelan aja lah pokoknya. Bisa kok, karena itu emang udah jalurnya. Nah, setelah didorong kayak gitu, nanti keluar nih di bagian bawah, bawahnya mesin. Itu kamu tadi nariknya hati-hati, karena kalau nariknya ke daleman repot. Ini kan di sini ada cantolannya nih. Nah, kalau dia masuk ke dalam, itu nanti susah dikeluarinnya, perlu pakai tang. Itu agak PR sih. Nah, biar nggak kekunci di dalam, biar nggak mendelep gitu ya di dalam. Pas udah segini, masukin aja nih handle-nya. Jadi kalau misalkan nanti ditarik-tarik kan udah nyangkut di handle. Kalau udah, tinggal didorong aja. Kebalik. Nah, ini. Udah didorong, terus tinggal dicari nih tadi bautnya di mana. Tuh. Ini rentan hilang nih kalau lagi kayak gini nih. Pokoknya naruhnya yang benar. Ini bautnya tadi, tinggal kita pasang aja. Masukin. Susah banget. Tinggal dorong aja. Nah, gitu. Habis itu tinggal kita cari murnya. Nih. Udah, tinggal dipasangin aja sama nanti dikencengin. Terus, untuk tali kabel yang tadi, ini kita masukin ke sini nih. Di sini ada lubang lagi nih. Ini lubang untuk gerakin koplingnya.
Jadi nanti cara kerjanya adalah kayak gini nih, ketika ditarik koplingnya dia main nih, bergerak. Gimana caranya biar dia bisa bergerak? Nah, itu fungsinya tadi bantalan sama pengait yang tadi nih. Jadi nanti tinggal dimasukin bantalannya sama pengaitnya. Terus tali koplingnya, pas cara kamu ngencenginnya itu adalah tali koplingnya ini nanti kamu tarik, bantalan sama pengaitnya itu kamu dorong. Jadi biar paten. Nih kurang lebihnya kayak gini nih. Dimasukin dulu pengaitnya tadi. Nah, pakai tang gede buat narik tali koplingnya se sejauh-jauhnya ya ditarik. Nah, terus kalau udah ditarik gini, tadi pengaitnya dikencengin sedikit biar dia nggak turun-turun dulu aja. Pakai jari bisa kok. Nah, habis itu tinggal dikencengin pakai obeng. Itu biasanya obeng plus sih. Nah, tapi kalau misalkan nanti susah, karena bisa gampang bisa susah juga sih. Kalau Vespa ini agak susah, jadi lebih baik pakai tang kecil aja diputarnya. Gitu, pokoknya biar kenceng sampai biar dia nggak lepas-lepas lagi nanti. Tuh tinggal dikencengin terus, terus, terus. Nah, kalau udah, nih dia nih, koplingnya udah balik lagi kan, dipencet balik lagi, pencet balik lagi. Cara taunya dia udah main atau belum, kita tarik koplingnya, terus kita coba starter. Kalau kita selah dianya kosong, itu tandanya koplingnya udah main. Jadi ketika kita koplingin, terus kita selah, terus dia kosong, itu tandanya koplingnya udah main. Tapi kalau kita nggak koplingin, terus dia mau nyala, ya itu berarti benar, koplingnya nggak kekerasan juga. Nah, ketika kita sambil selak, itu coba kita sambil putar masukin gigi. Berarti emang, oh nih udah pas nih. Gitu, tinggal kamu nanti cari settingannya aja sih, jauh deketnya aja sih. Itu kan settingan orang beda-beda. Dan itu settingnya ada di tadi di bawah mesin itu. Semakin kamu tarik dan bantalannya semakin kamu dorong, itu kopling kamu akan semakin sedikit doang. Sedikit tuh maksudnya kamu giniin sedikit, itu udah ngopling. Tapi kalau kendor, itu kamu ngoplinginnya harus dalam, baru kerasa koplingnya gitu. Nah, kalau udah tinggal dilap-lap nih. Tadi kan banyak banget tuh bekas-bekas oli ya kan, megang-megang oli. Cemong lah pokoknya nih motor. Kunci-kunci juga dipinggirin dulu, jangan sampai ada yang ketinggalan, dilap semua sampai bersih. Karena ini waktu itu, ini kan video diambil tanggal 30 Januari. Nah, waktu itu tuh bapak lagi mau ke tempat pacar bapak. Cie, pacar. Gitu. Pokoknya semua dilap-lap dulu sampai udah nggak ada lagi tuh item-itemnya. Habis itu untuk alat-alat dimasukin yang rapih, yang bener. Jangan sampai ada yang ketinggalan karena itu ada di pinggir jalan kan. Malas banget kalau misalkan nanti ketinggalan terus balik lagi gitu. Kan malas banget. Nah, udah dimasukin semua perkakas-perkakasnya. Habis itu jangan lupa juga dimasukin ke bagasi. Gitu ya kan. Jangan ditinggalin, masukin bagasi. Nah, dah. Nah, kalau udah masukin bagasi, ini tadi yang bekasnya kita buang di tempat sampah. Kalau misalkan gak ada tempat sampah, bawa aja dulu lah. Pokoknya jangan buang sama sembarangan. Nah, ini juga ada nih bekasan kemarin nih. Masih belum dibuang. Nah, udah tinggal dimasukin, tutup lagi, terus kita selak, dan itulah dia tutorial ganti tali kopling. Nah, itu tadi tuh cara ganti tali kopling di kala emergency. Alat-alat yang memang harus dibawa adalah itu tadi. Dan di video berikutnya Bapak mau ceritain ke kamu apa sih yang Bapak lakuin kalau servis rutin gitu. Terus pas berapa kilometer Bapak servis dan berapa juga biaya servis di tahun 2021 untuk Vespa Classic. Keep your Vespa on dan jangan lupa klakson.